Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ali darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan sifat perkara jaiz atau sifat perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah ada berapa? Perbuatannya Allah ada berapa? Satu, yaitu menciptakan atau meniadakan. Kalau sifatnya ada dua. Yang pertama, tidak wajib. Allah tidak wajib menciptakan. Wajib hukumnya bagi Allah tidak wajib menciptakan. Mustahil hukumnya wajib bagi Allah menciptakan. Ini pendapat siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Karena di luar ahli sunnah itu banyak yang meyakini Allah itu wajib menciptakan sesuatu gitu. Allah harus bikin sholah wal aslah. Allah harus bikin yang baik dan yang lebih baik.
Allah itu nggak mungkin bikin kejelekan. Ini paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah menggarisbawahi ini, memberikan batasan agar kita meyakini bahwa Allah itu dalam perbuatannya boleh-boleh saja menciptakan dan boleh pula tidak menciptakan. Pada apa? Pada perkara yang mungkin terjadi. Yang mungkin termasuk apa? Kebaikan maupun keburukan, kekafiran maupun keimanan, kemaslahatan maupun madharat. Semuanya bagi Allah boleh-boleh saja menciptakannya, gitu. Nggak ada yang wajib dan bukan pula mustahil. Ada orang ibadah dimasukin surga, boleh-boleh saja. Ada orang maksiat dimasukin neraka, boleh-boleh saja, bukan kewajiban bagi Allah. Terus yang kedua tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Semua yang diperbuat Allah itu tidak akan kembali keuntungannya atau kerugiannya kepada dirinya Allah. Ini namanya perbuatan taksir. Perbuatannya Allah menciptakan, apapun yang diciptakan nggak akan kembali keuntungan atau kerugiannya pada dirinya Allah. Beda sama perbuatan kita. Kalau perbuatan kita, apapun yang kita perbuat akan selalu kembali keuntungan atau kerugiannya pada diri kita, gitu loh. Ente berbuat apa aja nih, makan, kayak minum, tidur, bangun rumah, sholat, puasa, semua yang kamu kerjakan itu manfaat yang kamu kerjakan akan kembali kepada diri kita, atau kerugiannya juga kembali pada diri kita. Ente mencuri, berbuat zina, minum arak, ente berbuat mendolimi orang, maka akan kembali kerugiannya pada diri kita sendiri. Nah, ini beda dengan perbuatan Allah, gitu loh. Jadi kita harus tahu sifat alhamdulillah, sifat perbuatannya Allah, gitu loh. Kalau perbuatannya doang sih menciptakan. Lah sifatnya apa? Allah itu kalau bikin gimana? Oh, Allah itu kalau bikin, yang dibikin tidak kembali keuntungannya kepada Allah. Artinya Allah tidak mengambil manfaat dari apapun yang Dia ciptakan. Begitu pula Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Allah merintah kita sholat, Allah merintah kita puasa, haji, zakat, birrul walidain, melarang kita untuk zina, minum arak, berjudi. Maka itu semua nggak akan pernah kembali keuntungannya kepada dirinya Allah. Andai semua hambanya Allah itu maksiat, maka Allah nggak pernah rugi. Andai semua hambanya taat, Allah nggak pernah untung, gitu. Jadi kalau orang pada sholat semua nih, Allah untung, enggak. Yang untung siapa? Kita yang sholat, gitu. Kalau andaikan Allah itu untung dengan ibadahnya hamba, Allah dapat keuntungan nih dengan ibadahnya hamba,
maka mestinya yang akan dibikin sama Allah cuma malaikat. Ya, kenapa? Karena malaikat semuanya taat, ibadah, sujud, tunduk pada Allah. Andai Allah mendapat keuntungan, gitu loh. Maka Allah menciptakan kita, padahal dari hamba yang diciptakan oleh Allah itu ada hamba yang Allah mau hamba itu maksiat kepada dirinya Allah, tapi Allah nggak rugi, gitu loh. Allah bikin orang zina, Allah bikin orang itu kafir, berarti Allah mau dimaksiati oleh hambanya, ya nggak apa-apa. Kenapa? Allah nggak rugi. Nah, kalau pendapatnya orang-orang di luar ahli sunnah mengatakan maksiatnya hamba itu tidak dibikin oleh Allah, ya, maksiatnya hamba itu muncul dari dirinya hamba itu sendiri. Berarti Allah itu dimaksiati oleh hamba dengan terpaksa. Dianya nggak mau hamba itu maksiat, tapi hamba tetap berbuat maksiat, tapi Allahnya nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti Allah terpaksa dimaksiati, gitu kan berarti kan? Tapi kita harus meyakini bahwa kemaksiatannya hamba itu yang bikin Allah. Lah, kalau hamba itu maksiat, yang rugi siapa? Ya hamba itu sendiri. Allah tahu si fulan maksiat, Allah tahu si fulan akan kafir, dan Allah tidak mendapatkan kerugian dari kemaksiatannya sang hamba. Ini sifat perbuatannya Allah. Ada berapa? Sifat perbuatan Allah ada satu apa satu? Satu, amin. Satu apa satu? Sifat perbuatan Allah ada berapa? Dua. Kalau perbuatan Allah ada berapa? Satu. Nah gitu. Itu nih. Kalau sifatnya ada dua. Apa? Pertama, tidak wajib menciptakan. Yang kedua, tidak mendapat keuntungan. Gitu. Kalau kita punya perbuatan, tapi harus memperbuat sesuatu dan mengambil keuntungan, gitu. Kita kalau melakukan sesuatu itu harus kayak apa? Makan. Harus nggak makan? Kalau nggak makan, qaid. Ente nafas harus nggak? Kalau nggak nafas, berarti kan kamu itu harus mengerjakan sesuatu karena sebuah kebutuhan, gitu loh. Lah Allah nggak punya kebutuhan, berarti Allah nggak punya kewajiban menjadikan apapun. Boleh-boleh saja Allah mau bikin ya boleh, nggak bikin boleh. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau nggak nafas, wah. Kalau nggak makan, kalau nggak kawin, waduh bisa repot. Bangun tidur sendiri, bangun berdua kamu akhirnya. Ya, tidurnya sendiri, bangunnya berdua, kan repot. Hah? Tangi. Qiyamuhu binafsihi. Jadi kalau kita nggak kenal sifat perbuatannya Allah, nanti dikira sama dengan sifat perbuatannya makhluk, gitu loh. Allah ya harus bikin. Kalau Allah harus bikin, berarti Allah punya kebutuhan, gitu. Nah Allah itu nggak butuh pada apapun, nggak butuh.
Begitupun kalau Allah mengambil keuntungan, ya sama kayak kita, berarti Allah tidak sempurna. Pengertiannya butuh itu apa? Butuh itu pengertiannya apa? Itu alih bahasa. Butuh, memerlukan, berhajat, itu alih bahasa namanya. Itu ta'rif lafzi. Apa? Butuh itu apa? Butuh itu sempurnanya sesuatu pada bergantung sempurnanya sesuatu pada sesuatu yang lain, itu namanya butuh namanya. Kamu akan menjadi sempurna ketika kamu dibantu oleh yang lainnya, gitu loh. Jadi kamu disebut orang yang butuh. Kalau nggak dibantu, maka kamu nggak menjadi sempurna, gitu loh. Orang yang kenyang itu berarti yang dihajatkan sempurna. Kalau dibantu sama makan, gitu loh. Ya, berarti yang namanya butuh itu seorang hamba akan menjadi terpenuhi sesuatu yang dia hajatkan kalau dia didatangkan perkara yang lainnya. Nah, kalau Allah itu butuh, kesempurnaannya Allah bergantung sama yang lain, ya berarti Allah nggak sempurna dong. Ya, ini sifat perbuatan Allah ada dua. Kemudian bicara berikutnya adalah perbuatan makhluk. Keadaannya makhluk ada tiga. Apa yang pertama? La ta'thira li syai'in minal kainati bi quwwatihi. Bahwa sesungguhnya seluruh yang diperbuat oleh makhluk itu tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatannya. Makhluk itu dianggap punya kekuatan. Lah, kekuatan makhluk itu bukan dari dirinya si makhluk, bukan. Kan ada yang menganggap nih bahwa memang yang namanya makhluk itu ya memang kuat. Besi itu memang kuat. Batu itu memang keras, gitu loh. Batu ya udah dari sononya keras memang aslinya. Berarti batu itu punya kekuatan dalam dirinya. Besi punya kekuatan pada dirinya, gitu loh. Lah, maka sungguhnya tidak ada yang punya hasil dari kekuatan yang ada pada dirinya makhluk. Ketika besi itu kamu sebut kuat, terus kamu pakai besi itu untuk memukul, kemudian yang kamu pukul dengan besi hancur, maka hancurnya itu bukan dari kekuatan besi, gitu. Besi itu kamu pakai untuk nyangga rumah. Wah, maka berdirinya rumah bukan dengan kekuatan besi. Ini banyak orang salah paham nih. Jadi kalau besi itu punya kekuatan dan kekuatannya besi bisa menghasilkan sesuatu, berarti ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, tapi diciptakan oleh besi, gitu. Sedangkan kita mengakui segalanya ini yang menciptakan adalah Allah. Adapun hamba itu punya perbuatan, tetap perbuatan hamba itu diberi hasil oleh Allah, gitu. Bukan si hamba itu sendiri yang mempunyai yang bisa membuat hasil. Jadi
Besi itu nggak bisa mempengaruhi apapun pada yang lain. Ada orang bikin pelor pakai besi, ada orang bikin pedang pakai besi. Kenapa? Kuat. Ada orang bikin truk, tank pakainya besi. Rel kereta pakainya besi. Bantalan kereta pakainya batu, kuat, keras. Kalau pakai roti, beak, bukan ambles, bukan ya, beak, habis ya. Ente untalin langsung rotinya. Jadi kita tidak boleh meyakini bahwa ada kekuatan di dalam dirinya makhluk yang bisa menghasilkan sesuatu. Oh, Mike Tyson itu kuat, banteng kuat, kalau nyeruduk orang, wah, bisa pingsan orang, bisa mati. Mike Tyson kalau mukul orang bisa Budi Dharma. Dianggap ketika orang itu terpukul, kekuatan Mike Tyson lah yang bisa melukainya, gitu loh. Ketika seorang terseruduk banteng, dikira kekuatan banteng yang bisa melukainya, gitu loh. Kamu diseruduk mobil, wah ini luka kenapa? Gara-gara ketabrak mobil, jadinya luka. Gitu. Nah ini luka ini nggak dibikin sama Allah, tapi dibikin sama mobil. Coba, maka keyakinan yang seperti ini bukan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, gitu loh. Kira-kira banyak nggak yang meyakini begini? Banyak nggak? Ada nggak orangnya? Ada, mana? Coba. Kalau kamu nggak ngaji, maka kamu selamanya akan meyakini begini. Kenapa? Karena orang awam itu terkadang membuat penilaian, membuat hukum dari apa yang dilihat matanya. Gitu loh. Yang matanya ngelihat, loh itu kan ketabrak mobil, terus luka, berarti yang bikin luka mobil. Oh, itu kan disangga sama besi, berarti yang bikin dia nggak ambruk adalah besi. Diri kamu dah, kamu itu nggak ambruk, tetap bisa berdiri, kenapa? Kan ada tulangnya, Bib. Berarti kuat, tulang itu bisa menyangga saya, Bib. Jadi yang membuat kamu berdiri adalah tulang. Ya. Nah, kalau orang mati itu ada tulangnya enggak? Coba berdiriin, bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Kan ada tulangnya. Kok enggak bisa? Lembek tulangnya? Lembek enggak? Jadi banyak orang beranggapan bahwa sesuatu bisa berdiri kalau disangga sama tulangnya. Berarti kalau kamu menganggap berdirinya kamu, jalannya kamu itu karena tulang kamu, Allah nggak akan kamu anggap pasti. Kamu nggak akan menganggap adanya pertolongan Allah dalam setiap keadaan kita, setiap aktivitas kita, setiap hasil yang kita peroleh. Kamu menganggap bahwa itu datang dari makhluk, datang dari yang lain selain Allah. Nah, kalau kamu kok meyakini begini, maka ini keyakinan yang salah, gitu. Keyakinan yang batal. Bukan keyakinannya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Itu hati-hati nih. Di banyak orang salah paham tentang apa yang dilihatnya, gitu loh.
Jadi yang bikin tulang saya bisa berdiri siapa, Bib? Allah. Yang bikin rumah ini bisa tegak berdiri siapa, Bib? Allah. Allah nggak butuh tulang, Allah nggak butuh tiang untuk memberdirikan sesuatu. Langit ada tiangnya? Ada. Matahari ada penyangganya? Ada yang buat gantung ada? Gitu loh. Jadi apa yang kamu lihat itu mestinya itu bersamaan dengan perbuatan Allah. Bersamaan Allah mendirikan atau menguatkan bangunan ini menjadi 2 lantai, bersamaan kamu memasang tiang. Gitu loh. Kamu anggap tiang itu yang membuatnya tidak ambruk gitu. Padahal tidak ambruknya bangunan karena Allah memang menjadikannya tidak roboh. Gitu loh. Kamu yang tidak melihat Allah menyangka bahwa tiang itulah yang menjadikannya nggak roboh. Jadi ini yang perlu kita yakini nih, jangan sampai keyakinan kita ini salah nih. Jadi ada dalam kehidupan kita namanya hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu namanya sunnatillah. Sunnatillah itu Allah kalau mau bikin sesuatu digandengkan dengan sesuatu, itu biasanya begitu, gitu loh. Allah itu kalau mau bikin sesuatu digandengkan dengan sesuatu yang lain, itu biasanya. Maka hukum kebiasaan ini diciptakan oleh Allah dan kamu nggak bisa merubahnya, nggak bisa. Kamu harus mengikuti hukum kebiasaan ini, tapi jangan meyakini hasilnya dari sesuatu selain Allah. Ini yang salah, gitu loh. Kalau kita menggunakan hukum kebiasaan, memang seharusnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengingkarinya. Kita nggak bisa keluar dari hukum kebiasaan, nggak bisa. Tapi jangan pula meyakini bahwa sesuatu yang bergandengan dengan sesuatu itu yang membuat hasil, gitu loh. Orang mau nembak, pakainya pelurunya dari besi. Maka ini namanya sunnatillah. Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Tapi jangan meyakini bahwa peluru itulah yang menembus dadanya seseorang. Ketika dadanya tertembus, maka orang itu mati gara-gara peluru. Ini berarti apa yang kamu lihat dari hukum kebiasaan, kamu putuskan hukum itu datang dari makhluk, bukan dari Allah, gitu loh. Ya, jadi siapapun yang disebut punya kekuatan pada dirinya makhluk, maka kekuatan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Makanya kan kita sering doa la haula wala quwata illa billah. Itu kan kamu baca terus doa itu. Kamu doanya kamu baca, tapi keyakinannya nggak begitu, kan repot. Doanya dibaca, tapi meyakininya kekuatan itu menghasilkan sesuatu, kan repot. Jadi mestinya apa yang kita lihat dari kekuatan yang muncul pada dirinya makhluk, ketika dia punya hasil itu diciptakan sendiri oleh Allah. Allah itu nggak pernah menitipkan kekuatan, nggak pernah. Gitu loh. Anggapan banyak orang besi itu kuat karena dititipin kekuatan oleh Allah. Gitu loh. Allah menitipkan kekuatan pada besi, menitipkan kekuatan pada batu,
pada tulang, pada semen. Allah yang nitipin kekuatan, maka barang-barang ini bisa menjadi kuat karena dititipin kekuatan dari Allah. Nah, kalau Allah menitipkan kekuatan, berarti Allah melepaskan diri dari kerjanya si makhluk. Allah udah nggak ikut-ikut lagi berarti kan? Ibaratnya seperti jam tangan kamu kasih baterai, maka jam itu akan bergerak tanpa lagi tukang jam itu ikut serta menggerakkannya, ya, karena sudah ada kekuatan baterai yang menggerakkannya, gitu loh. Nah, ini banyak orang beranggapan demikian. Allah menitipkan kekuatan, kalau begitu Allah lepas tangan dong kalau begitu. Ya, ini banyak orang salah paham tentang ini banyak. Jadi kita harus meyakini bahwa ketika kita melihat ada seseorang yang kuat, barang yang kuat, apapun yang kuat, maka yakinilah bahwa kekuatan itu ada, Allah yang menjadikannya, dan hasil yang muncul dari kekuatan itu pun Allah yang menciptakannya, gitu. Jadi kalau kamu kok bisa sholat, bisa berdiri, bisa berjalan, kamu bisa punya aktivitas, maka yakini itu datang dari Allah. Kan ada bahasa tuh, lidah tak bertulang. Maksudnya apa? Maksudnya lidah itu bisa jadi perkara yang keras walaupun nggak bertulang, gitu loh. Bisa dipakai untuk memukul seseorang, membuat sakit seseorang walaupun tak bertulang. Kan lidah lembek ya, tapi ketika dia mengeluarkan kata-kata yang sakit, kamu jadi sakitnya tuh ya begitu kan. Padahal lidah lembek begitu. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang kuat itu nggak bisa menghasilkan apapun kecuali Allah lah yang mendatangkan hasilnya, gitu. Nyambung nggak? Ya, yang pertama nih, ada makhluk yang disebut makhluk itu punya kekuatan. Yang kedua, ada lagi makhluk disebut punya tabiat atau watak. Ada kekuatan, ada watak, atau apa namanya lainnya, karakter. Kayak contohnya api bisa membakar, gitu loh. Nasi mengenyangkan, air membasahi, menjadikan seger. Maka karakter-karakter yang ada pada si makhluk, maka itu pasti tidak bisa menghasilkan apapun juga. Jadi pada diri makhluk ini ada dua keadaan nih. Ada makhluk yang kelihatannya punya kekuatan, ada makhluk yang punya tabiat atau karakter atau watak. Karena yang namanya kuat itu nggak bisa menghasilkan yang lain. Kuat itu paling hasilnya apa? Hancur, bergerak, gitu loh. Tapi kalau watak itu bisa hasilnya perkara yang lain nih, kayak menghanguskan, gitu loh, mendatangkan yang lain, mengenyangkan, membasahi. Ini perkara-perkara itu disebut namanya perbuatan atau sifat yang namanya sifat yang punya karakter, atau
sesuatu yang disebut namanya sesuatu yang punya watak atau tabiat. Lah, orang juga salah beranggapan, kenapa? Sama dengan yang tadi, karena orang awam itu menetapkan hukum dari apa yang dia lihat, gitu loh. Nggak dipikir dulu nggak. Kalau nggak ngaji, ya nggak nemu. Makanya ada orang-orang yang nggak nemu Tuhan, ada nggak? Kenapa? Karena apa yang dilihatnya dijadikan hukum, gitu loh. Panas dari mana? Hangus dari api. Ini basah dari mana? Dari air. Ini sehat dari mana? Minum obat. Hingga ketika dia memutuskan itu semua dari makhluk, maka dia bisa jadi menafikan Allah, meniadakan Allah. Lihat ini. Lah kalau orang yang sudah pangkatnya sampai meniadakan Allah, hukumnya apa? Ya kafir resmi namanya. Nah, ada lagi orang yang mengatakan, oh ini semua kekuatan ini, tabiat ini, watak ini datang dari Allah. Allah yang memberikan pada si hamba-hambanya nih. Ada yang Allah ciptakan punya watak, ada yang Allah ciptakan punya kekuatan. Terus Allah melepaskannya, maka ketika sesuatu itu terjadi karena adanya perkara yang muncul dari dalam dirinya makhluk, maka hukumnya bid'ah. Api itu membakar kenapa? Oh, karena dalam dirinya api itu ada tabiat, ada watak yang Allah letakkan. Hingga ketika tabiat itu muncul, maka api membakar sesuatu. Tapi kalau Allah mengambilnya kembali, maka api nggak bisa apa-apa. Itu loh. Ya. Kalau Allah mengambil kemampuannya si api, Allah mengambil kekuatannya besi, Allah mengambil, maka itu yang nggak akan bisa berbuat apa-apa nih. Tapi karena Allah menitipkannya, maka sesuatu itu bisa menghasilkan. Ini pemahaman yang seperti ini hukumnya bid'ah. Dia bukan pemahaman yang benar, bukan paham yang diyakini ahli sunnah wal jamaah. Jadi ketika sesuatu itu terbakar, nih dengerin nih, ketika sesuatu terbakar, hangus itu bukan muncul dari dalam dirinya api gitu. Suatu nih ada sesuatu ditempelkan sama api nih. Karena api itu kalau mau membakar, maka si api itu harus didekatkan. Berarti pekerjaan yang namanya tabiat itu punya syarat nih kerjanya nih. Syaratnya dia harus didekatkan. Nah, ketika api didekatkan pada sesuatu, lalu sesuatu itu terbakar, jangan kamu yakin bahwa dari dalam dirinya api muncul panas yang membakarnya, bukan. Gitu loh. Tapi Allah menjadikan sesuatu itu terbakar bersamaan dengan sesuatu itu ditempelkan kepada api, gitu loh. Ya, satu nih ditempel sama api, bareng dia nempel, bareng Allah menjadikan terbakar, gitu loh. Jadi terbakar itu muncul dari sisinya api. Kok sisinya api? Karena tidak muncul dari dalam dirinya api, gitu loh. Kalau orang meyakini munculnya dari dalam dirinya api, berarti dalam api itu punya kekuatan atau punya watak atau punya tabiat yang bisa
muncul dan menghanguskan sesuatu. Tapi kan demikian. Tapi api itu ketika menempel, maka bersamaan api itu menempel, sunnatilah Allah menjadikan, memunculkan hangus, gitu loh. Jadi hangus ciptaan siapa? Allah. Hanya saja Allah menciptakannya bersamaan api itu nempel dengan sesuatu. Nah, orang yang lihat pakai mata menganggap hangus itu muncul dari dalam dirinya api. Ini loh yang salah paham. Gitu maksudnya. Nah, kalau kamu nggak meyakini demikian, berarti kamu akan meyakini ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Kalau dia katakan Allah yang menciptakannya, tapi dengan perantara api, loh. Berarti api itu membantu Allah menjadikan sesuatu. Mungkin nggak Allah itu dibantu oleh yang lain untuk menjadikan sesuatu? Mungkin. Kalau Allah butuh bantuan, tadi apa namanya? Tidak sempurna, gitu loh. Sesuatu yang sempurna itu tidak akan butuh pada zat yang lain. Sesuatu yang sempurna itu gak akan butuh pada pertolongan yang lain, gitu loh. Jadi kalau Allah kok butuh pada pertolongan yang lain, berarti dirinya nggak sempurna. Nyambung nggak? Inilah yang disebut keadaannya makhluk. Jadi kerjanya makhluk, baik kerja yang namanya kuat atau kerja yang namanya tabiat, kedua macam kerja itu tidak bisa menghasilkan apapun, tapi Allah lah yang menjadikan hasil dari kerjanya makhluk. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan pekerjaan untuk kalian. Jadi kita ini wujudnya dibikin, ketika kerjanya juga dibikin. Lah hasilnya apalagi, gitu loh. Kamu nanam padi, terus padinya tumbuh panen, siapa yang bikin? Allah. Bisa ente manen padi, bisa menumbuhkan padi, bisa, gitu loh. Ente makan nasi kemudian kenyang, yang menumbuhkan kenyang siapa? Ya? Bukan si nasi, gitu loh. Nah, orang beranggapan nasi itulah yang menumbuhkan kenyang, nasi itu yang menimbulkan kenyang, gitu loh. Nah, kalau kita beranggapan demikian, berarti nanti pengakuan Allah kamu batalkan, gitu loh. Allah itu mengakui bahwa seluruh yang ada di jagat ini Allah akui sebagai ciptaannya. Allah yang ngakuin tuh bahwa segalanya yang ada di dunia ini, di jagat ini, di alam ini, semuanya ciptaan Allah. Lah terus kamu kok ngomong ada nih yang diciptakan sama api, ada nih yang diciptakan sama nasi, berarti ente tidak mengakui, gitu loh, bahwa ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, berarti ente membatalkan perkataannya Allah, gitu loh. Kalau Allah mengatakan bahwa seluruhnya ini ciptaan saya, terus kamu mengatakan ada yang Allah nggak ciptakan, berarti kamu membatalkan perkataannya Allah. Lah mungkin nggak apa yang Allah katakan salah?
Mungkin nggak yang Allah katakan itu bohong? Berarti akal kamu sekarang dituntut membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Maknanya apa yang Allah katakan itu sesuai dengan kenyataan gitu loh. Bahwa kita ini la haula wala quwata illa billah. Berbuat kebaikan ya nggak bisa, meninggalkan keburukan ya nggak bisa. Ketika kita kok bisa jadi orang baik itu orang yang mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan, maka itu keduanya atas pertolongannya Allah. Bisa ngerjain yang baik, bisa ninggalin yang buruk, itu keduanya atas pertolongannya Allah. Itu ya, ini yang harus kita yakini dari perbuatan makhluk. Terus yang ketiga, perbuatan makhluk bahwa hudusul alam bi asrihi, bahwa seluruh alam ini baru. Gak ada di antara alam ini yang kodim, gak ada. Gak ada di alam ini yang tidak berawal, gak ada. Seluruh apapun yang muncul di alam ini yang selain Allah pasti berawal. Sesuatu yang berawal pasti diciptakan oleh Allah. Gak mungkin ada perkara itu berawal tapi muncul sendiri, ada nggak? Atau ada sesuatu yang nggak berawal yang bersama dengan Allah. Hati nih, karena ada kelompok mengatakan bahwa matahari mah udah dari dulu, nggak dibikin. Langit udah dari dulu, nggak dibikin. Berarti ada di alam ini sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, yang dia wujudnya sama-sama tidak berawal seperti wujudnya Allah. Ada lagi nih kelompok-kelompok mengatakan ada bib tidak berawal tapi bukan Tuhan dan bukan makhluk. Gimana nanti? Tidak berawal tapi bukan Tuhan dan juga bukan makhluk. Berarti ada yang bersama dengan Allah pada azali, ada yang wujud bersama dengan Allah. Dan kata mereka, maka Allah menciptakan langit bumi ya dengan bahan-bahan itu. Tuh. Jadi Allah itu kalau mau bikin kayak di Quran, itu semua perkataannya Allah, kalau mau bikin sesuatu pasti bergandengan. Allah bikin Nabi Adam dari mana? Tanah. Allah bikin malaikat dari mana? Cahaya. Allah bikin setan dari mana? Api. Gitu loh. Berarti sesuatu itu sudah ada sebelumnya. Lah, dengan bahan itulah Allah menciptakan, gitu loh. Berarti bahan-bahan itu bukan Allah yang bikin, tapi sudah ada sebelumnya, gitu. Ini bahaya nih paham-paham begini nih. Maka kita nggak boleh meyakini begitu, bahwa semua yang selain Allah itu pasti diciptakan oleh Allah, gitu. Semuanya pasti baru, nggak ada yang kodim, nggak ada, gitu loh. Nyambung nggak nih? Jadi bahaya nih mengatakan bahwa ada bib yang nggak diciptakan sama Allah, ada. Apa contohnya? Yaitu bahan-bahan yang dipakai Allah untuk menciptakan makhluk. Maka bahan itu udah ada dari dulunya, memang asli.
Allah ada, bahannya juga ada, gitu loh. Sama-sama nggak diciptakan. Dari bahan-bahan itulah Allah menciptakan sesuatu. Wah, ini yang bahaya. Ketinggian pikirannya. Jadi nggak mengakui kalau Allah itu bisa menggandengkan sesuatu dengan sesuatu, gitu loh. Api itu ya diciptakan Allah. Loh, dari mana api diciptakan? Dari nggak ada jadi ada, gitu. Tanah dari mana? Ya dari nggak ada dibikin jadi ada, gitu. Cahaya dari mana? Ya dari nggak ada dibikin jadi ada, begitu dong mestinya. Bukan, oh itu memang dulunya udah ada, lah kan repot, udah ada. Nah, itu adanya dari dulu itu munculnya gimana? Kalau ada yang kodim selain Allah, ada nih sesuatu yang bersama Allah, yang sama-sama nggak berawal, akal nggak bisa nerima. Kalau ada dua perkara nih muncul bersamaan, akan ditanya, ente sama ini duluan mana? Masih begitu. Oh enggak, saya bareng. Kalau bareng berarti sama-sama dimunculkan, gitu. Hanya munculnya bareng. Nggak mungkin kedua-duanya itu nggak berawal secara bersamaan, nggak mungkin, gitu loh. Kalau dia muncul bersamaan berarti tadinya pernah nggak ada, dimunculkan bareng jadi kayak anak kembar deh, gitu loh. Munculnya bareng namanya. Ya, jadi ini keadaan makhluk yang harus kita imani. Maka keimanan yang seperti ini adalah keimanannya ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, meyakini bahwa kekuatan makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Yang kedua, tabiat atau karakter atau watak yang ada pada makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Yang ketiga, seluruh makhluk ini, seluruh yang ada di jagat ini selain Allah pasti baru. Nggak ada yang kodim, nggak ada. Yang kodim hanya Allah. Yang tidak berawal hanya Allah. Selainnya Allah berawal. Kalau dia berawal, pasti dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang kita bahas hingga kita tahu keduanya nih, keadaannya perbuatan Allah kita tahu, keadaan pekerjaan makhluk juga kita tahu, gitu loh. Hingga kamu nggak salah sangka lagi sekarang nih, oh itu mah Allah nggak begitu kerjaannya, oh makhluk mah nggak begitu kerjaannya, gitu. Kamu bisa membantah apa yang menjadi anggapan-anggapan orang tentang bagaimana mereka menganggap punya kesalahan dalam keyakinannya ketika melihat perbuatan makhluk. Maka ketika kamu ngerti ini, maka apa yang kamu ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil sekarang punya isi, gitu loh, punya bobot. Kamu tahu bahwa betul-betul ternyata saya itu nggak punya daya dan upaya apapun, gitu loh. Daya itu apa? Kekuatan. Ini dayanya berapa listrik ini? Nanti karena kekuatan listrik nih lampu bisa nyala. Oh dayanya sekian watt, ini sekian. Yang menyalakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menyalakan matahari berapa dayanya itu? 1000 watt. 1000 miliar.
1000 miliar. Nggak pernah berkurang sedikit pun nyalanya. Tandanya Allah itu kemampuannya qadim, nggak berawal, dan kemampuannya Allah itu langgeng bakok, nggak berakhir. Nah, kalau kemampuannya Allah itu kudratnya Allah itu berakhir, kemampuannya berakhir, maka mungkin saja matahari redup. Nanti harus diisi ulang, gitu. Dicas dulu, cari kekuatan baru. Kenapa? Allah udah mulai nggak kuat, gitu. Hati-hati nih Pak, begini. Ini banyak orang-orang yang pikirannya itu salah paham tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji ini hati kita dijadikan hati yang punya iman yang benar, punya keyakinan yang lurus, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان غير الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى عليه أد الحب وآله وصحبه دد تأسيس صحبي والحمد لله في البر وتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.